dulu. Mana sih? Halo Blaze. Halo Om. Oh, saya dipanggil Om ya? Oh iya, panggilnya apa Kak? Udah tua saya tadi. Oh. Kak nggak apa-apa juga Oh kok. Kak nggak apa-apa. Iya. Oh, iya. Oke Kak Om. Pak Yusuf, apa kabar Pak? Baik Roy. Gugup nggak Pak? Hah? Gugup nggak Pak? Ya sedikit lah. Saya sih nggak Pak. Ngomong aja. Halo Go. Gimana kok kabarnya? Happy. Happy. Oke. Kita gara-gara pandemi terus gak tahu kumpul ya. Iya. Gak tahu Aku betul. ngomong gini kering ya. Terus lama gak ngomong be orang. Ya kita mau memastikan gitu ya, apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu mereka tuh sudah mengerti atau belum. Jadi kadang kita untuk memastikannya kita harus mengulang, karena kadang pun kita ngomong sekali gitu ya, itu nggak dilakukan, harus diulang. Betul nggak? Kamu senyum-senyum gitu berarti betul nggak gitu kelihatannya ya? Betul ya. Ya, emang ada betulnya gitu. Namanya anak itu ya kalau diberitahu sekali itu kadang-kadang dia nggak terlalu menggubris. Jadi seringkali kita tuh kalau memerintah atau memberikan suatu peringatan itu memang harusnya berulang-ulang karena apa? Mungkin dia nggak dengar, kemudian dia tuh cuek. Tapi dalam hatinya dia sebenarnya sudah tahu. Kalau aku lihatnya dari perspektif orang tua pengen hal yang baik buat anak, nggak mau ada hal-hal yang buruk terjadi, which is itu protection, dan ujung-ujungnya lebih ke arah control. Orang tua tidak mau anak itu di luar jalur ekspektasinya dia. Misal kayak, ntar ya jangan lupa ya, kamu habisnya ini, kamu terus urus ini ya, gitu. Jangan lupa ini. Berapa waktu diomong hal yang sama gitu terus kan. Jadi kayak mungkin orang tua itu pengen anak itu melakukan hal itu strictly according dengan perencanaannya dia. Tapi bukankah itu menyebalkan ya? Kalau aku ngerasa sih kok bencek nemen kayak misal kenapa kok harus diulang-ulang padahal aku sudah mengerti apa yang harus aku lakukan gitu menurutku gitu. Kalau aku sih ngelihatnya nggak bisa dijawab simple. Kita mesti nariknya itu jauh. Saat pertama kali orang tua itu punya kamu, kayak aku punya Jade, aku punya saya pertama kali gitu kan. Anak itu tidak pernah bisa mengambil keputusan. Baby itu nggak bisa mengambil keputusan. Faktor eksternal apapun yang terjadi, yang mengambil keputusan itu selalu orang tua. Jadi ada rentang usia di mana anak itu jalan hidupnya hanya ditentukan oleh keputusan dan respon orang tua. Sampai pada titik di mana dia bisa menunjukkan bahwa dirinya itu berkompeten untuk merespon dan berkeputusan sendiri. Nah, menurutku seringkali orang tua itu lupa dan parahnya mungkin tidak sadar anaknya itu sudah sampai di titik di mana dia bisa merespon dan bisa berkeputusan. Nah, atau kalau orang tua itu sangat-sangat ingin in control, dia malah tidak mengizinkan anaknya untuk merespon ataupun berkeputusan di luar ekspektasi mereka. Gitu. Jadi itu ujung-ujungnya akhirnya orang tua selalu dipandang kayak caranya dia ngomong ke anak kayak kamu nggak ngerti apa-apa lah, kamu nggak ngerti apa-apa. Seringkali kayak gitu. Menurutku ditariknya itu harusnya ke sana. Dan untuk hal ini dari kacamataku, orang tua yang perlu berinisiatif untuk mulai merubah perspektifnya, mulai tahu kapan anak itu bisa merespon dan berkeputusan. Nah, untuk tahu hal itu, harusnya orang tua itu melatih anak untuk merespon dan berkeputusan dari kecil. Ya benar sih Om. Bener ya? Pengakuan dosa kamu ya? Iya. Kalau menurut saya itu mungkin waktu itu lagi mengerjakan sesuatu. Oh gitu ya? Dialus sedikit. Lagi mengerjakan sesuatu, jadi mungkin ada yang misal kayak ngerjakan makalah gitu. Itu sudah nancur di pikiran, terus kalau misalkan diganggu kan jadi hilang gitu pikirannya, itu kan agak sedikit nyesek gitu loh. Nyesek ya? Iya, itu biasanya kalau kita lagi tiduran. Lagi PW biasanya, posisi enak gitu ya? Iya, itu lagi mager gitu ya? Mager, iya. Tahu ya Om ya? Oh ya tahu. Mager. Saya kan berjiwa muda. Oh iya, saya Kak Om ya? Iya. Jadi mungkin itu sih Om. Jadi mungkin mager waktu itu. Ini kan kebetulan saya habis dari ngerantau 6 tahun terus balik pulang ke rumah lagi nih. Ya. Pulang ke rumah keadaannya balik lagi punya tuan rumah kan.
Terus mungkin karena udah gede ya, udah 24 gitu. Kadang tuh pengen nata hal-hal dengan caranya sendiri gitu. Udah jadi individual sendiri gitu. Mungkin karena udah dewasa jadi kayak ada 2 kepala di rumah, pribadi sama yang tuan rumah. Cuma kadang juga bukan bermaksud kayak gitu, cuma lagi kusuk ngerjain sesuatu nih gitu. Nah itu kan hal-hal yang kita lagi fokusin itu kan mungkin orang tua nggak lihat, dia tidak ada ruang tamu. Ya. Beresin kamar. Iya, ntar dikerjain, ntar tunggu. Ini lagi fokus nih gitu. Iya. Cuma mungkin takutnya nggak ngerti, jadi instead of ngejelasin kita coba bilang, se gitu. Tapi fenomena ini seringkali terjangkiti oleh generasi-generasi yang sekarang gitu loh. Jadi modelnya tuh kayaknya meremehkan gitu loh sih. Kalau pendapatnya kita sih orang tua gitu loh. Saya pikir kalau si Roy memberikan tanggapan bahwasanya masih mengerjakan sesuatu ya, sebenarnya kalau kita tahu mengerjakan sesuatu ya kita bisa paham. Tapi kalau dia tuh ngomongnya sih tapi ngerjakan yang lain gitu loh. Kadang-kadang kan gitu yang sering. Memang nggak bisa dipungkiri ya. Kalau kita anak-anak muda itu males, jadi nggak mau ngerjain. Kan tadi kan kamu bilangnya kasakusuk toh, kasakusuk lagi ngerjain sesuatu. Iya. Seberapa sering setelah ngerjain sesuatu itu perintah tadi dikerjain? Lumayan sering. Antara nanti dikerjain atau lupa. Tapi ikhlas gak? Ikhlas. Ikhlas. Kan numpang rumah orang tua. Kalau dari soalnya sih ada sering ya. Karena menurutku terlalu banyak atau kita sering untuk diminta tolong gitu. Kita sering untuk diminta tolong sehingga kita sering ngomong sih atau nanti gitu. Karena frekuensi kita diminta tolong tuh sangat sering gitu ya. Hampir setiap hari itu bisa 2, 3, 4, 5 kali gitu ya. Minta tolong angkat galon, minta tolong. dan itu nyata gitu. Jadi menurutku karena frekuensinya sih, karena frekuensi yang terlalu sering gitu ya, dan kita merasa lelah gitu ya. Kayak seperti papa atau mama ini nggak tahu kalau aku ini juga punya jadwal gitu, juga punya waktu tertentu untuk diriku gitu, atau untuk keperluan diriku gitu. Apakah papa dan mama ini juga nggak tahu kalau aku juga bisa merasakan capek gitu, untuk melakukan apa yang diminta tolong gitu. Bukankah aku juga memiliki otoritas gitu ya untuk bilang no gitu, untuk bilang sorry aku nggak bisa bantu, sorry ma atau sorry pa nggak bisa bantu karena ada keperluan gini. Nah tapi itu yang sangat jarang, terutama aku ya, dari aku yang sangat jarang untuk bisa mengatakan itu, karena kalau diminta lakukan gitu, kalau diminta ini lakukan gitu, kalau enggak ada konsekuensi gitu. Jadi hal-hal yang sering dan tidak bisa ditolak ini yang sangat menjengkelkan dan melelahkan gitu. Gitu sih kalau menurutku. Kalau aku sih lebih aku tertarik sama yang kamu bilang, karena berulang-ulang kali, banyak kali diminta gitu kan ya. Kalau banyak kali diminta berarti saat diminta sekali 2 kali supposed to nggak masalah. Oke, karena di lain itu ya, di luar itu ada banyak faktor yang bisa kita lihat gitu ya. Bisa dari kesibukan, bisa dari istilahnya waktu, bisa juga dari tenaga gitu. Jadi kadang-kadang kita ada waktu yang pas atau kita punya tenaga yang full untuk melakukan itu dan kita mau untuk melakukan itu gitu. Iya, karena orang tua itu kan pasti sayang sama anaknya, ya kan? Kita mau memastikan anak ini kalau keluar, apalagi tidak dengan orang tua, itu keluarnya baik-baik. Maksudnya perginya ke tempat yang baik-baik, gitu ya. Karena kan seusia anak-anak, seusianya Blaze gitu kan, itu masih, ya saya bukan menuduh ya, tapi kan saya kan juga pernah di usia itu. Betul. Ya paling enggak saya merasakan pada saat di usia-usia itu kan masih gampang terpengaruh teman dan lain sebagainya. Nah kita kan takut sampai anak ini terjadi contohnya salah pergaulan. Nah nanti kan jadi tidak karu-karuan, ya kan? Ya meskipun kita pun juga tahu waktu anak-anak itu masih kecil gitu ya, masih usia balita, itu kan kita menanamkan prinsip-prinsip ya. Kita harus pastikan juga nanti di usia-usia Blaze gini
prinsip-prinsip itu tetap dipegang gitu. Kenapa itu kita menanyakan sampai detail? Itu karena orang tua cinta sama anak-anaknya. Kalau orang tua nggak cinta, udah biar-biar kamu mau pergi kemana, kita nggak urus gitu ya. Iya betul. Setiap orang tua itu mempunyai kekhawatiran ya, apalagi yang namanya anak zaman sekarang. Nah zaman sekarang itu kan modelnya itu dia itu nggak memikirkan jauh ke depan, dia memikirkan pokoknya yang penting saya seneng gitu loh. Nah kenapa orang tua itu menanyakan detail, kamu pergi dengan siapa, pulangnya jam berapa, terus kamu naik apa. Hal itu menunjukkan bahwa orang tua itu sangat perhatian, sangat care terhadap anak itu. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu disalahartikan oleh anak karena seolah-olah dia itu diurusin gitu loh, diurusin sampai hal-hal yang sedetail itu. Padahal kita orang tua itu kan mempunyai maksud untuk memberikan paling enggak kalau dia bisa menjawab dengan baik itu kita tuh punya perasaan oh ya sudah berarti anak saya itu bepergian dengan temannya itu aman gitu loh. Aku mungkin kembali ke asumsiku tadi ya, lebih ke arah kendali, control gitu. Soalnya aku mulai merasakan, aku punya anak yang satu 3 SD, yang satunya 1 SD gitu kan. Sejak mereka bayi sampai ke sekarang umurnya, itu yang tadi aku bilang, aku tidak memandang mereka itu sepenuhnya kompeten untuk berkeputusan, gitu kan? Ya kalau keputusan milih permen itu lain lah ya, gitu di supermarket bagaimana. Tapi kalau keputusan untuk daily decision making, nggak mungkin dong aku kasih mereka. Nah, asumsiku adalah seiring waktu anak tambah gede, jadi remaja, jadi pemuda, kadang-kadang orang tua itu ya itu lupa. Ini mereka still want to have control, that exact amount of control gitu. Mereka nggak mau berkurang kendalinya gitu. Nah itu yang aku pandang orang tua perlu berevolusi dalam memandang anaknya gitu. Namanya anak kecil itu full of potential. Semakin dia gede, sekolah, ketemu hal yang dia suka, ketemu hal yang dia mulai serius kerjakan, potensi-potensi itu mengerucut menjadi kompetensi, kan gitu kan. Nah, menjadi wujud nyata gitu. Nah, orang tua seringkali itu memandang manusia yang bertumbuh mulai berwujud nyata semua potensinya. Itu masih dianggap my little baby. Itu yang makanya even untuk hal sepele keluar rumah, kamu ngapain sama siapa, sekarang di mana, gitu kan? Hal-hal detail dan itu pasti melelahkan, gitu kan? Kita maunya santai sama teman tapi jadinya lelah. Saya takut Om. Kalau yang pertama itu ada banyak Om, ada banyak. Kan kalau anak saya kan banyak alasan jadi ada banyak jawabannya. Kalau yang pertama itu mungkin memang suaranya kurang keras Om. Jadi nggak kedengeran terus kita agak keras, tapi orang tua itu anggapnya kita marah, padahal enggak. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ya mungkin karena sering diulang-ulangi kayak tadi pertanyaan saya yang pertama. Oh jadi bete terus gitu akhirnya ya? iya kok mangkel gitu. Kok diulang-ulangi terus ya? Padahal saya tahu tapi tetap diulang-ulang itu kan bikin agak sedikit mangkel sebenarnya. Tapi ya diterima saja kalau dari saya sendiri. Jadi tidak ada niat untuk kurang ajar sama orang tua gitu, enggak ya? Enggak ada sebenarnya. Cuma mungkin dari nada aja. Susah ya, karena mungkin anak sama orang tua ini akrab, cuma kurang terbuka gitu. Jadi memang untuk menjelaskan hal-hal itu emang cara paling gampang itu ngegas. Jadi itu emang cara yang mudah daripada kita harus menjelaskan hal-hal. Misalkan saya nggak suka kamar itu diberesin yang gimana gitu. Tapi yang penting semua pada tempatnya. Terus ketika itu disuruh beresin, udahlah biarin gitu loh. Itu tuh lebih mudah menjelaskan daripada ini loh. Kalau kayak gini tuh lebih baik. Kalau berantakan itu untuk mikir somehow itu kok nggak berantakan banget ya. Semua yang ada di meja ini tertata, asal nggak kececeran dan hilang, itu tuh nggak apa-apa, baik-baik aja gitu untuk aku kerja keseharian. Cuma ngegas itu jadi solusi yang lebih mudah daripada menjelaskan itu. Kondisi kamu diminta tolong soal galon lah. Kamu jadi sering naik ke nada bicaramu nggak sih kalau sama orang tua? Kalau kita bilang tentang galon, tentang galon berarti kan
aku sudah semakin Kayaknya masalah hidupmu itu galon gitu iya. ya. Di rumah sering diminta tolong galon. paling sering. Kalau diminta tolong tentang galon ya karena kita sudah terbentuk kebiasaan gitu ya. Jadi lebih jarang untuk komunikasi gitu. Itu salah satu dampak ya. Karena aku sudah nggak perlu diomongi lagi untuk aku menjawab itu gitu. Karena itu sudah jadi kebiasaan yang nggak perlu diomongkan gitu. Jadi untuk aku bentak atau istilahnya bentak gitu ya, ngomong kasar atau nada tinggi itu ya semakin jarang kalau masalah galon ya. Tapi di lain sisi untuk masalah kita bilang relasi gitu ya, relasi yang juga sering muncul nada-nada tinggi di sana gitu. Setiap perbincangan setelah kerja atau sebelum kerja itu kan sering perbincangan yang nada tinggi gitu. Itu semakin sering terjadi gitu. Semakin sering terjadi antara aku dan Koko Cece maupun sama orang tua gitu. Karena semakin sering ketemu, semakin sering juga istilah ketok elek gitu. Ketok elek dan kita juga. Bukannya kamu sudah ketemu selama seumur hidupmu, Bang? Nah gitu, karena frekuensinya lebih sering gitu. Frekuensinya dalam sehari itu hampir berjam-jam, belasan, 20 jam gitu. Jadi kayak aku komunikasi, karena komunikasiku semakin sering bertukar pendapat, semakin sering ngasih argumen gitu ya. Jadi semakin sering juga aku bernada tinggi. Oke. Ya, karena kadang gini loh, Blis. Orang tua ini merasa kita ini sudah lebih berpengalaman gitu ya. Kita pun juga pernah di usia-usianya Blis gitu ya. Kita pun juga sudah tahu dalam kacamatanya kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mungkin pada saat ada orang tua yang merasa, pada saat saya seusia-usianya Blis, saya ini terperosok jatuh dalam dosa gitu ya. Nah kita sudah tahu nanti ini kira-kira ini arahnya ke sini nih gitu ya. Kita kasih tahu, sudah nurut aja lah. Kamu menurut orang tua pasti betul. Nah, itu mungkin pemikirannya begitu. Kalau menurut saya sebagai orang tua, apa yang dikatakan nurut saja itu pasti sesuatu yang terbaik buat anak itu. Ya, memang sementara ini saya sebagai orang tua itu mempunyai pandangan yang cukup panjang lah. Kita tuh tahu yang terbaik buat anak sebenarnya kan gitu. Meskipun anak punya pendapat, tapi gagasan anak itu kan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu loh. Dan kita orang tua kan istilahnya kan lebih banyak makan asam garam, sehingga paling enggak biar kecut atau asin itu paling kita sudah tahu, sehingga ada hal-hal yang saya pikir anak itu harus nurut ke orang tua, karena kalau anak itu nurut ke orang tua ya saya yakin orang tuanya tidak akan menjerumuskan pada anak tersebut. Segala sesuatu kalau kita bicarakan dengan baik, saya pikir itu orang tua akan memahami. Yang penting anak itu bisa memberikan penjelasan dan alasan yang cukup bisa diterima oleh orang tua dan bisa difahami dengan nalar. Karena kadang-kadang anak itu punya alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu loh, sehingga memaksakan kehendaknya. Itu yang sering terjadi perselisihan antara anak sama orang tua. Aku mulai merasakan, aku punya anak yang satu 3 SD, yang satunya 1 SD gitu kan. Aku mulai merasakan sejak mereka bayi sampai ke sekarang umurnya, itu aku tidak memandang mereka itu sepenuhnya kompeten untuk berkeputusan. Gitu kan. Ya kalau keputusan milih permen itu lain lah ya, gitu di supermarket bagaimana. Tapi kalau keputusan untuk daily decision making, nggak mungkin dong aku kasih mereka. Nah, asumsiku adalah seiring waktu anak tambah gede, jadi remaja, jadi pemuda, kadang-kadang orang tua itu ya itu lupa. Ini mereka still want to have control, that exact amount of control. Oke, seandainya waktu udah bisa punya kemampuan untuk memilih atau memutuskan sesuatu, bukankah ada ada hal lain atau dampak negatifnya gitu ya, dimana saat kita memberikan kebebasan, saat orang tua memberikan kebebasan pada anaknya, anak itu berarti kan bisa milih jalan yang salah gitu ya, atau pilihan yang salah gitu. Nah kira-kira apa yang menurut Koremon itu apakah itu hal yang ya nggak apa-apa, jalannya aja, kamu lewati itu, atau sebaiknya yuk ini kesalahanku sebagai orang tua untuk membiarkan dia memilih kebebasan itu?
Menurutku itu konsekuensi dari free will. Setiap manusia pasti belajar untuk mengeksekusi free will-nya. Gitu. Dan sebenarnya salah satu konsekuensi seseorang menjadi dewasa itu adalah tidak mengetahui bagaimana harus memutuskan sesuatu sampai dia memutuskan. Itu konsekuensi orang dewasa. Gitu. Sebenarnya konsekuensi itu hanya akan ditemui saat seseorang itu sudah tidak punya orang tua. Ini pandanganku ya. Kalau kamu sudah tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada lagi yang membantu kamu berkeputusan. Nah, oleh karena itu, kamu harus memutuskan sendiri. Nah, kalau aku kebetulan papa mamaku, terutama papa itu membawa aku dalam kondisi untuk belajar berkeputusan. Terutama sejak aku SMA lah. SMP sudah mulai, walaupun itu hal-hal yang remeh gitu. Tapi ya, untuk melakukan kesalahan itu adalah hal yang worth diberikan untuk seorang yang muda gitu. Dan aku merasa itu signifikan, penting. Kalau pengen anak dewasa harus. Nah, yang pertama itu mungkin kalau dari waktu masih kecil itu kan kita kemauannya tuh besar, akhirnya nggak bisa kontrol diri sendiri gitu kan. Waktu kecil tuh kalau misal ngomongin kayak gitu nurut aja sama orang tua itu kayak agak sedikit berontak gitu loh waktu kecil. Nah kalau misal kayak terus Om Polce tadi kasih ilustrasi anak panah tadi, nah itu menurut saya benar juga. Jadi waktu kecil tuh diarahin gimana caranya anak panah itu lurus. Terus akhirnya di umur saya sekarang yang ini, yang orang tua malah nggak pernah bilang nurut aja lah orang tua, itu malah akhirnya kita mikir sendiri yang mana yang baik, yang mana yang benar. Terus akhirnya kita sendiri tuh bisa memilah tanpa orang tua ngomong nurut saja lah orang tua gitu. Kalau saya sendiri kayak gitu, saya lebih ngerasain kalau sekarang tuh lebih mana yang orang tua kita mau, mana yang enggak itu sudah ngerasain sendiri, padahal nggak perlu ngomong pun sudah merasakan sih. Kalau saya sekarang seperti itu. Mungkin kalau sebagai anak ya, kalau udah terima yang seperti ini, kesannya seperti underestimated ya. Seakan-akan kita nggak cukup develop untuk ikut memikirkan keputusan ini gitu. Dan kalau di diskusi seperti ini kan nurut sajalah, itu kan opini kita seperti di blog gitu. Nggak ada apa-apa, tapi kan pasti miripnya udah kayak orang tua. Sifat-sifat tingkah laku udah mirip orang tua. Yang besarin orang tua. Ya layak lah dapat pencerahan sedikit, mikirnya orang tua ini gimana. Tapi kalau misalnya di shutdown itu seakan, oh nggak fair. Gitu kan. Ini kan hasil pemikiran yang bibitnya tumbuh besar di rumah dengan keluarga ini juga gitu. Juga pengen didengar juga, kan bagian dari tim di keluarga ini juga gitu. Orang tua itu sampai kapanpun dia akan memandang anaknya itu sebagai his atau her little baby, pasti. Gitu. Nggak mungkin nggak. Gitu. Orang tua hanya bisa disadarkan saat mereka melihat anaknya itu sudah kompeten untuk berkeputusan, untuk merespon situasi kondisi sekitarnya. Gitu. Nah, mereka melihat kondisi anak itu sudah capable untuk ngelakuin itu semua, itu saat mereka melihat bukti nyata. Nah, paling gampang sebenarnya norma sosial masyarakat kita itu melihat bukti itu saat seseorang itu bisa menghasilkan uang. Ya, benar. Ya toh? Tapi sayangnya satu indikator tidak menentukan kedewasaan seseorang berkeputusan. Gitu. Jadi menurut aku sebenarnya di sini kembali ke omongan itu, nurut aja lah. Itu sebenarnya ucapan yang diberikan sebagai respon orang tua kepada anak yang dia tidak pandang capable. Aku bukan ngomong jelek untuk kondisi orang yang saat ini mendapatkan hal itu ya. Oh, nurutlah sama papa, nurut sama mama. Aku nggak ngomong jelek untuk anak itu gitu. Tapi buat aku justru itu kesempatan agar anak itu, kalau misalnya ada anak yang dapat kayak gini nonton, menurutku itu kesempatan mereka untuk membuktikan ke orang tua, membuktikan kalau mereka capable, mereka sudah bisa. Gitu. Tapi ada kemungkinan lain untuk anak itu kan, meskipun diberi kebebasan gitu ya, meskipun dikasih ya kamu bisa menentukan ini, pada suatu saat pasti anak itu bakal merasa aku ini nggak bisa memutuskan ini gitu, aku perlu tuntunan gitu istilahnya gitu ya, karena
kondisi yang dari pandangan Koremon kan memberikan saat dia mampu menurut Koremon dia dibebaskan gitu ya, untuk memilih. Nah saat seorang anak yang minta tolong gitu ya, minta tolong untuk bantu aku Pak gitu, bantu aku Ma untuk memutuskan ini gitu. Dan seandainya itu terjadi berulang-ulang kali di hal-hal yang sama gitu atau hal-hal yang juga berbeda satu dengan yang lain. Nah menurut Koremon gimana gitu respon? Ini jawabannya menurutku relatif ya, nggak bisa disamakan satu jawaban untuk semua kondisi gitu. Cuman kalau semisal seorang anak itu tidak bisa mengatasi suatu masalah, nggak bisa melakukan problem solving untuk satu hal, dia butuh intervensi orang tua. Ada problem yang kurang lebih sama, butuh intervensi lagi. Demikian seterusnya. Sebenarnya orang tua itu melemahkan anak, gitu. Anak itu dilemahkan secara nggak sadar. Dan di situ sebenarnya anak secara tidak sadar dia dimanjakan. Saat dia nanti nggak punya papa mama, dia nggak bisa jadi dewasa sepenuhnya. Harus cari pengganti gitu ya. Dia harus lari. Ujung-ujungnya dia nyari sosok pengganti yang bisa covering dia, kayak gitu. Nah itu yang buat aku secara psikologis nggak sehat, gitu. Kalau kondisinya di masa sekarang gitu ya, di umurku sekarang kata nurut sajalah itu menjengkelkan gitu ya. Satu hal yang aku nggak mau terima gitu. Secara pendirianku untuk kata nurut sajalah tanpa alasan gitu ya. Nurut sajalah tanpa alasan itu pasti tak tolak gitu. Aku pasti menolak sesuatu hal yang tanpa alasan gitu. Kayak misal kamu ambil lo ini bagus. Loh kenapa Pak bagus? Ya pokoknya bagus gitu. Ambil lo wis. Loh kenapa gitu loh. Dan saat aku semakin tidak diberi jawaban, semakin aku tidak percaya dengan apa yang disuruh dari orang tua gitu. Semakin aku nggak mau percaya untuk pilihan-pilihan yang orang tua bantu atau kasih gitu ya, atau yang diharuskan gitu ke aku. Dan itu membuat aku juga efeknya nggak hanya ke orang tua tapi ke orang lain. Bahkan aku merasa orang yang lebih tua, bukan hanya orang tua di rumah gitu ya, orang lebih tua saat memberitahu tanpa alasan gitu ya, aku merasa wah kon iku padha mbek orang tua aku deh. Sebenarnya di umur sekarang sih udah tahu jawabannya Om Polja sendiri, karena sudah ya tadi tak bilang itu kayak kita dari dulu ditempa kayak gimana, terus akhirnya kita ngerti nih mana yang orang tua itu ngingetin kita karena dia sayang kita gitu. Ya akhirnya di umur sekarang nih jadi ngerti seperti itu. Akhirnya buat ngelakuin hal-hal yang di luar kemauan orang tua itu agak sedikit jarang, akhirnya diminimalisir sendiri, dikontrol sendiri, lebih ke gitu sih. Kalau saya lihat memang anak-anak seusia Blaise, usia 20 ini kan usia-usia untuk mencari jati dirinya gitu ya. Jadi yang banyak saya pelajari memang sebagai orang tua kita harus memberikan kebebasan untuk anak-anak seusia Blaise ini untuk mengekspresikan dirinya sendiri, untuk berkreativitas dan lain sebagainya. Ini seperti sekarang ini teman-teman di KPR ini yang seusia Blaise sangat bagus sekali kreativitasnya. Cuman memang mesti biar bagaimanapun orang-orang yang lebih tua itu kan mereka lebih berpengalaman dalam hidup. Nah, jadi yang saya lihat memang ya seusia Blaise memang kita harus berikan mereka kebebasan penuh dan lain sebagainya. Cuman ya itu harus tetap bisa menerima masukan dari orang yang lebih tua. Walaupun kedua sisi berpikir tentang apa yang dianggap baik ya, memang yang benar-benar dibutuhkan dengan usaha yang berat itu komunikasi antara orang tua dan anak. Karena kalau nggak gitu, jadinya buruk pertikaiannya. Iya, jadi komunikasi antara orang tua sama anak itu sangat penting. Dengan komunikasi, anak bisa mengutarakan maksudnya, orang tua juga bisa mengutarakan apa rencana-rencana terhadap anak. Sebenarnya ada satu hal yang aku sangat ingin aku pegang ya, dari pendapatnya Korema tuh memberikan atau membiasakan untuk anak tuh diberi kebebasan atau memilih gitu. Itu satu hal yang sangat jarang di masa-masa aku dulu untuk
punya kesempatan itu gitu. Dan hal itu aku sangat, istilahnya aku seneng ya, aku seneng dengan jawaban Ko Raymond karena membiasakan atau memberikan seorang anak itu sebuah pendirian gitu ya, membangun pendirian seorang anak, punya kapabilitas untuk memilih, untuk menentukan sesuatu, bahkan untuk menerima konsekuensi dari pilihannya dia sendiri. Itu satu hal yang aku pengen contoh saat nanti jadi orang tua. Itu sih. Thank you. Kalau aku nangkepnya, kamu ndak semua argumen ataupun pembelaan ataupun pembenaran yang kamu tadi sampaikan nggak ada yang salah, karena itu perspektif yang manusiawi gitu. Ya menurutku gini, aku lebih cenderung berpikir kalau biarkan dirimu mengelola semua hal yang terjadi ini secara personal, secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, biarkan kamu mengalaminya. Ya gitu. Karena semua hal yang kamu alami menjengkelkan, melelahkan, menjemukan, membuat kamu jengah, itu yang akan mendewasakan kamu.